Siapa di sini yang sering banget dengar kalau nanti AI udah dipakai di semua hal, nanti saya nggak dapat pekerjaan karena pekerjaan saya diambil AI. Siapa yang sering dengar kayak gitu? Setuju apa enggak? Setuju. Setuju bahwa nanti AI akan ngambil pekerjaan kalian. Yang setuju siapa? Yang nggak setuju kenapa? Yang nggak setuju kenapa? Kenapa nggak setuju? Kenapa nggak setuju? Ayo, kenapa nggak setuju? Coba kau kesinian dikit. Karena kamu kemungkinan bakalan punya AI sendiri. Ya kamu nggak diambil, temenmu diambil nggak? Jangan-jangan nanti kamu bikin AI ngambil kerjaan temen kamu. Ayo, katanya kalau dia nggak bakal diambil kerjaannya sama AI karena nanti dia punya AI sendiri. Ya jangan-jangan kerjaannya dia itu nanti ngambil kerjaan orang lain. Siapa yang nggak percaya? Kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya AI akan ngambil pekerjaan manusia? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sista Aisyah Al-Ayubi, saya dari Fakultas Hukum, kelompok 132. Kenapa saya nggak setuju? Karena menurut saya untuk menggerakkan AI tersebut, kita masih tetap butuh manusia. Butuh manusia di belakangnya untuk mengkoordinasi bagaimana AI itu akan bekerja. Dan masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang butuh jiwa manusia di dalamnya. Contohnya seperti pelukis, dan lawyer juga, dokter, itu selamanya tidak akan bisa digantikan dengan AI. Jadi menurut saya masih bisa ada kesempatan untuk kita mempertahankan pekerjaan kita tanpa digantikan dengan AI. Oke, bentar Mbak. Itu jawabannya bagus banget. Tepuk tangan dulu. Saya ceritain sesuatu ya Mbak Sista ya. Dulu Oracle itu punya komputer yang dia tanding catur sama manusia. Kalah. Sama Grandmaster, kalah. Kemudian apa yang terjadi? Si komputer itu dia nyerap pola permainan catur dari seluruh dunia dan sekarang dia bisa main catur sendiri. Artinya dia bisa jadi akan melampaui otak manusia. Dan ini nanti yang akan disebut dengan, ada seorang penulis namanya Mark Manson, silakan nanti dibuka bukunya. Itu dia ngomongin AI ini nanti dianggap akan sebagai jadi nabi terakhir buat manusia. Nah, tapi bukan berarti semua pekerjaan kalian akan diambil, enggak. Karena ada hal-hal yang nggak akan mungkin seperti katanya Mbak Sista, ada hal-hal yang nggak akan mungkin diambil oleh robot, yaitu kemanusiaan, karena dia bukan manusia. Maka yang sekarang kalian perlukan adalah belajar sebanyak-banyaknya. Tahu, waduh, kenapa tiba-tiba mic-nya disabotase? Gak apa-apa, suara perempuan emang kadang-kadang suka terus dibungkam. Jadi yang akan kalian lakukan adalah kalian akan belajar keunikan apa yang kalian punya sebagai manusia yang gak akan bisa dikopi oleh komputer. Dan itu membutuhkan kalian untuk mau banyak belajar. Oke, kalian pernah dengar pekerjaan yang namanya kurator nggak? Kurator ini tugasnya dia yang akan menentukan apakah suatu karya itu boleh dipajang apa enggak. Jadi dia nih yang punya keputusan. Jadi dia nih yang orang pentingnya dalam suatu pameran, dalam suatu pertunjukan, dalam satu apapun itu dia biasanya orang penting karena nanti dia yang bikin keputusan. Boleh atau enggak sebuah karya atau sebuah produk dikeluarkan apa enggak. Jangan hanya belajar ilmu yang kalian
sekarang kuliah. Tiap minggu belajarlah sesuatu yang baru. Ketemulah dengan orang-orang yang kalian gak kenal. Kalau kalian orang Sumatera ngambil ilmu ekonomi di UPN, ketemulah sama orang Kalimantan yang ngambil ilmu kesehatan. Ngobrollah kalau kalian umurnya masih 20 tahun, 18 tahun. Ngobrollah dengan om dan tante yang usianya 50 tahun. Ngobrollah dengan sebanyak-banyaknya orang. Bertemulah dengan sebanyak-banyaknya orang. Bertemulah dengan sebanyak-banyaknya identitas. Belajarlah dari mereka. Jangan pernah berhenti. Itu satu. Yang kedua, terakhir, karena waktu saya udah habis. Yang kalian harus punya adalah nilai. Itu yang gak akan pernah bisa diambil oleh komputer manapun. Karena manusia itu adalah entitas yang punya nilai. Nilainya kayak apa? Nilai jujur, keberanian, konsistensi, integritas. Itu gak akan bisa diganti oleh siapapun. Jadi gak ada gunanya kalian nanti punya ilmu banyak kalau gak punya nilai yang tinggi. Kalau kalian gak punya kejujuran. Kalau kalian gak punya integritas. Kalau kalian gak punya integritas, kalian gak punya kejujuran, kalian akan jadi pintar, tapi akan jadi bagian dari para koruptor yang udah banyak bikin negara ini rusak. Kalian mau jadi bagian dari itu apa enggak? Kalian mau jadi bagian dari yang bikin Indonesia jadi lebih baik apa enggak? Nah, itu artinya kalian harus punya nilai. Kalian harus pegang teguh nilai kalian. Pak Nasirun itu pernah suatu ketika didatengin sama serombongan orang naik Harley. Mau beli lukisannya dia berapa ratus juta pun. Tahu apa yang dilakukan oleh Pak Nasirun? Ditolak. Kenapa? Karena dia bilang rombongan Harley tadi itu masuk kampung dan bikin gangguan untuk masyarakat yang lain. Jadi dia nggak mau. Kalian akan jadi manusia yang berharga dan akan bikin dampak yang luar biasa buat Indonesia. Siapa apa enggak? Jadi udah nggak takut lagi bakalan diambil pekerjaannya sama AI, ya kan? Lagi pula yang ngambil pekerjaan kalian itu bukan AI. Yang ngambil pekerjaan kalian itu adalah anak pejabat yang pakai orang dalam. Dan kalian gak akan jadi bagian dari anak-anak yang kayak gitu. Iya apa enggak? Siap bikin Indonesia maju, PN? Siap bikin Indonesia maju, PN? Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.